Halo teman-teman. Saya janji sharing jam 4 ya. Ini kayaknya lebih deh. Tapi nggak apa-apa ya. Telat-telat sedikit. Soalnya barusan masih ada kerjaan. Masih harus menggosok-gosok. Kali ini saya mau kasih tips ya. Tentang cara menurunkan berat badan. Tapi dengan cara yang sehat ya. Jadi beberapa kali ada teman-teman bertanya, Mbak, satu botol balance tea itu bisa turunin berapa kilo? Nah, itu pertanyaannya agak sulit saya bisa jelaskan ya, tapi nanti saya jawab. Kemudian ada juga pertanyaan, Mbak, 1 bulan bisa turun berapa? Atau ekstrimnya lagi, Pak, 1 minggu turun berapa? Waduh. Hasil tiap orang beda-beda ya. Kemudian ada juga pertanyaan, Mbak, saya udah rutin minum nih, tapi berat badan saya hanya turun 2 kilo misal. Atau sudah turun 10 kilo, tapi saya masih punya target 10 kilo lagi gitu misal ya. Jadi nanti kita bedah kenapa berat badan kita kesulitan turun. Atau kalian sudah melakukan banyak hal, bahkan ada juga yang bilang, Mbak, saya udah treadmill nih 2 jam, wow, 2 jam treadmill, tapi berat badan saya nggak turun-turun. Nah, pasti ada yang salah ya. Jadi kita mau sharing nih, kemudian saya juga berbagi tips pengalaman yang saya lakukan selama 1 tahun ini. Kenapa saya berhasil menurunkan 13 kilo, kemudian ada fase saya naik lagi kok. Naik lagi, kemudian saya sekarang sedang proses menurunkannya lagi gitu ya. Jadi kita mau sharing tentang tips diet HNH ya. HNH lifestyle dari Herbal Equiva International. Jadi salam pembukaan dulu ya buat teman-teman, harus sahabat Luminous atau sahabat Hey yang ada di seluruh Indonesia yang kemungkinan menonton ya. Teman-teman yang udah nonton, tolong di-share. Jadi makin banyak kita berbagi ke teman-teman lain yang atau customer kalian yang baru mulai program diet tapi mengalami informasi yang kurang lengkap karena ketidaktahuannya tentang bagaimana program diet yang benar gitu ya. Jadi kita mulai dari mana dulu nih? Saya sapa-sapa dulu ya. Halo Mbak Tari Kadek Suantari, Mbak Wayan Melianti, Dia Sutari. Bisa di-sharing ya di wall-nya masing-masing biar makin banyak yang nonton ya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Kalau saya bisa jawab saya akan jelasin. Halo tuh Desi Darpani di Legian. Nanti ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Nanti jika ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, nanti saya akan konsultasi lebih lanjut kepada upline atau yang lebih expert dari manajemen Herbal Equiva International ya. Saya mau lihat-lihat gininya dulu deh. Saya mau sapa-sapa teman-teman. Kemudian nih. Oke. Nah, tips pertama ya dari saya. Dari Hey itu kan dikasih meal plan ya. Jadi meal plannya itu pagi kita bangun tidur minum balance tea dulu, HNH balance tea. Iya Mbak Rizky. Kok Mbak Rizky apa Pak Rizky nih ya? Kok jadi Mbak? Maaf Pak. Ya udah kurusan sekarang, udah tirus pipinya, udah tirus tangannya. Kita ada meal plan ya dari Hey. Jadi meal plannya itu selama 1 minggu, kita Senin sampai Jumat itu pagi minum balance tea. Kemudian 15 menit kemudian kita sarapannya diganti dengan sepensik ya. Kemudian siangnya itu balance tea lagi 15 menit sebelum makan siang. Makan siangnya bebas mau makan apa aja.
Jadi karena kita masih butuh energi ya untuk setiap hari, jadi masih butuh kalori yang dibutuhkan untuk beraktivitas selama seharian. Kemudian di sore hari, itu jam 3 kita boleh ngemil buah ya. Boleh ngemil buah, jangan ngemilnya gini, keju gitu ya, diganti. Kemudian di sore hari balance tea lagi, dan malamnya kita makan malam dengan CPNC. Seperti itu. Jadi itu tahap awal, basic banget buat teman-teman yang baru pertama kali program diet dengan HNH ya, dengan HNH Lifestyle dari Herbal Equiva Internasional. Jadi itu basic banget ya. Kemudian di hari Sabtu kita disarankan detox. Kenapa detox? Karena apa yang kita konsumsi sebelum kita mengikuti meal plan itu bisa jadi ada junk food ya, ada makanan-makanan yang mungkin kolesterol tinggi, asam urat dan lain sebagainya, itu perlu kita keluarkan. Jadi disarankan seminggu sekali itu detox ya, setiap hari Sabtu. Kalau misal kalian belum siap untuk detox, oke, kita lanjutkan meal plan-nya ya. Kemudian di hari Minggu itu cheating day. Jadi setiap hari Minggu kalian bebas makan apa aja. Jadi dietnya harus happy ya. Kalau dietnya itu, aduh nggak boleh makan ini, aduh nggak boleh makan itu. Kita sebagai perempuan biasanya uring-uringan ya, lagi pengen cake yang manis-manis gitu. Nggak boleh gitu kan ya. Sebenarnya itu bagus. Tapi kalau kalian merasa tidak nyaman dengan program diet tersebut, tidak happy menjalankannya, itu akan menjadi beban buat kita. Jadi kita dietnya harus happy ya. Nah ini happy banget karena tehnya enak. Jadi kayak kita minum lemon tea. Biasanya ibu-ibu yang sosialita pada nongkrong nih di kafe minumnya lemon tea. Nah kita di rumah minumnya balance tea ya. Kemudian sepensik. Nah sepensik ini ada 3 rasa. Ada vanilla, strawberry, sama coklat. Nah itu rasanya kayak es krim. Kalau yang vanilla ini rasanya cenderung manis ya. Tapi catatan nih, sepensik itu tidak pakai pemanis gula ya. Jadi ini pakai pemanis alami. Jadi pemanisnya dari stevia. Jadi stevia itu aman. Tidak mengandung gula, tidak menyebabkan kita kelebihan kalori, karena 1 scoop dari sepensik, 1 takarnya itu hanya 100 kilokalori. Jadi kita konsumsi makannya rendah kalori, zero lemak, tinggi protein, kemudian tinggi kalsium dan magnesium. Juga mengandung serat tinggi. Jadi bagus banget ya. Karena untuk kelancaran pembuangan, kelancaran metabolisme kita butuh serat juga ya. Jadi kita butuh serat untuk konsumsi makanan sehari-hari. Itu dari saya. Nah, buat teman-teman setelah tahu itu basicnya diet. Jadi pertama kita atur pola makan dulu ya. Jadi pola makannya seperti saya sebutkan di awal, kita minum balance tea, kemudian sarapannya sepensik, kemudian balance tea lagi, makan siang, jam 3 itu boleh ngemil buah, sorenya balance tea, dan makan malamnya sepensik. Nah, setelah kalian mencapai berat badan yang sudah diharapkan, atau misal sudah turun 10 kilo kayak saya udah turun lumayan banyak ya. Saya udah sempat turun 13 kilo, kemudian pada saat-saat masa-masa corona ini, galau. Bukan nyalahin coronanya ya, tapi karena kurangnya aktivitas, berat badan saya tuh naik sekitar 4 kilo, dari 65 jadi 69. Kemudian saya putuskan untuk mulai berolahraga, karena balance tea aja dengan sepensik itu tidak akan maksimal membantu kita membakar lemak jika kita hanya duduk aja, tidak ada aktivitas. Karena balance tea ini kan mengandung green tea ya, jadi membantu membakar lemak. Usahakan kalian beraktivitas. Misal minum balance tea pagi sambil masak, sambil nyapu keliling rumah, itu udah keringetan. Jadi itu salah satu bentuk olahraga juga. Nah, olahraganya juga nggak harus ke tempat fitness, karena kondisi pandemi gini tempat fitness mungkin beberapa waktu kemarin masih tutup, jadi kita bisa olahraga di rumah. Olahraga di rumahnya juga nggak perlu lama-lama sampai 1 jam 2 jam naik treadmill gitu ya. Jadi cukup luangkan waktu 5 sampai 10 menit, tapi
exercise-nya yang tepat gitu ya. Tips kedua dari saya setelah mengatur meal plan, pola makan kalian sehari-hari, tips kedua adalah berolahraga. Olahraganya juga harus yang tepat sasaran. Misal kita latihan kardio. Nah, latihan kardio itu seperti jogging keliling lapangan boleh kok, itu latihan kardio. Itu membakar lemak juga. Kemudian naik sepeda, itu juga kardio. Treadmill, itu juga kardio. Kemudian jalan cepat, itu juga kardio. Nah, kelemahan dari olahraga kardio adalah begitu kita berhenti berolahraga, beraktivitas olahraganya, pembakaran lemaknya juga berhenti. Nah, makanya kenapa kita udah jogging nih 2 jam. Kemudian berat badannya yang kita harapkan tidak kunjung turun gitu ya. Kalaupun turun hanya 1 atau 2 kilo. Nah, kenapa? Jadi tidak cukup hanya olahraga kardio, harus diimbangi dengan olahraga beban. Olahraga beban bisa pakai dumbbell ya di rumah. Kalau yang nggak punya dumbbell itu botol air mineral, bisa ditambahin air sebagai pemberat. Kalau terlalu ringan bisa ditambahin pasir biar lebih terasa beratnya ya. Jadi kalau untuk perempuan itu 1-4 kilo itu masih umum. Jadi nggak usah khawatir kita akan berotot, nggak. Dia cuma ngencengin aja ya. Kalau saya masih 1 kilo pakai dumbbellnya ya. Kemudian setelah kita olahraga yang tepat, harus diimbangi ya. Jadi kardio, latihan beban. Jadi latihan bebannya juga nggak harus yang kayak angkat besi gitu, nggak harus ya. Jadi olahraganya ringan, buat ngencengin otot tangan. Kemudian kalau buat otot paha, kaki gitu ya, bokong itu ada squat, ada lunge, itu buat ngencengin. Kemudian buat otot perut, nah kalau saya perutnya udah mulai rata, jadi saya bilang belum rata, belum six pack, padahal targetnya six pack. Nah perut saya belum rata itu karena otot-otot perut itu ada ratusan, ada banyak banget, dan latihannya itu beda-beda. Halo Mbak Desa Yuli, buat yang nonton saya sapa-sapa lagi nih ya. Kemudian saya lanjutin ya, otot perut itu ada banyak. Jadi kalau otot perut bagian bawah mungkin gampang banget kita latihan ya. Kita bisa sit up biasa. Kemudian otot bagian perut tengah juga bisa sit up. Tapi begitu otot bagian perut bawah, buat ibu-ibu kayak saya di usia 40 tahun dengan anak 5, itu susah banget buat ngejelin perut bawah. Lemaknya seperti sudah tertanam di sana. Jadi lemak membandel gitu ya. Nah, untuk lemak membandel itu kita perlu latihan ekstra. Jadi perlu workout yang betul-betul konsentrasinya di perut bagian bawah ya. Perut bagian bawah itu ada beberapa gerakan olahraga yang udah sering saya sharing juga, itu bisa teman-teman tonton di channel YouTube saya ya. Itu bisa pakai referensi buat latihan di rumah. Jadi dari yang latihan 5 menit, 7 menit sampai 12 menit itu ada, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau kalian baru pertama kali, coba dulu yang ringan, yang 5 menit ya. Kemudian bisa ditambah repetisinya, diulang beberapa kali, begitu seterusnya. Nah, saya baru menjalaninya selama 2 bulan. Jadi saya masih ada target 2 bulan ke depan untuk mengencangkan otot perut saya. Nah, itu perlu saya konsentrasikan. Kemudian tips ketiga adalah tentang asumsi kita kenapa persentase lemak di tubuh itu masih tinggi. Misal kayak saya berat badan sudah 67 ya, tapi saya masih berlemak. Jadi di pinggul itu masih ada lemak, masih ada lipatan-lipatan di paha, kemudian di perut bagian bawah itu masih ada lemaknya. Jadi sebenarnya normalnya untuk wanita itu persentase lemaknya 20%. Untuk pria 35%, kurang lebih ya. Jadi kalau ada yang salah sedikit nanti bisa dikoreksi. Maklum bukan ahlinya. Tapi itu pengetahuan dasar yang bisa saya sharing ke teman-teman tentang pemahaman kenapa kita pada saat menurunkan berat badan jangan hanya fokus pada angka di timbangan. Karena bisa jadi, saya kasih contoh deh, sederhana. Ini dumbbell
Ini sama-sama beratnya 1 kilo. Ya, sama-sama beratnya 1 kilo. Jadi ini 1 kilo, anggaplah ini 1 kilo otot, ini 1 kilo lemak. Gedean mana? Gedean 1 kilo lemak. Jadi kalau kita naik berat badannya 1 kilo tapi lemak semua, bayangkan berapa gedenya. Gede banget ya. Tapi kalau kita naik 1 kilonya itu 1 kilo otot, badannya kenceng banget. Mau yang mana? Teman-teman mau pilih yang mana? Mau yang 1 kilo lemak apa yang 1 kilo otot? Ya. Jadi kenapa disarankan banget untuk berolahraga? Karena asumsinya sederhana banget, ketika otot kita naik, otomatis persentase lemaknya turun. Ya, jadi kalau yang bilang, Mbak, persentase lemak saya masih gede, masih 35 gitu kan, pengen nurunin tapi nggak bisa-bisa, udah ngelakuin segala macam tapi nggak mempan. Nah, itu perlu diperhatikan. Bisa jadi menu makanannya atau olahraganya. Jadi olahraganya yang perlu diganti. Jadi ganti pakai yang latihan beban ya. Karena latihan beban itu meskipun kita sudah berhenti berolahraga, itu masih ada afterburn. Jadi misal kita olahraga 5 menit nih. Olahraga 5 menit pakai dumbbell. Begitu kita berhenti, itu masih ada proses pembakaran lemak di ototnya. Jadi buat teman-teman yang pengen badannya langsing tapi kenceng dan tidak kayak orang sakit. Nah, banyak yang bilang, Mbak, saya pengen kurus tapi saya nggak mau kayak orang sakit. Saya udah turun 13 kilo tapi saya nggak kayak orang sakit ya. Ya, seperti itu. Jadi solusinya adalah naikin massa otot, turunin kadar lemak ya. Jadi kalau kalian naik kadar lemaknya gede nih. Jadi kalau naiknya kadar otot, lemaknya pasti otomatis turun. Itu sederhananya ya. Sederhana, contoh sederhana yang bisa saya sharing buat teman-teman. Kenapa kita jangan hanya fokus pada angka di timbangan, karena angka di timbangan bisa jadi perubahannya sedikit, tapi begitu kalian rutin dengan meal plan beserta olahraga, lihat dari bentuk tubuh ya. Misal 1 bulan pertama ternyata baju kerja yang dulunya kenceng jadi muat lagi. Nah, kemarin ada customer saya, itu dia baru nyoba 1 botol balance tea. Saya tanya, udah turun berapa? Belum nimpang sih Bu Ayu, tapi baju lama saya udah muat kembali. Terus biasanya setiap hari Kamis beliau pakai kebaya ke kantor. Nah, itu sekarang udah bisa dipakai lagi. Yang tadinya kalau pakai baju kerja dia nggak bisa ngangkat tangan karena di sininya kenceng katanya, ketarik bajunya. Nah, sekarang udah nyaman gitu dipakai. Jadi kalau mau naik angkat tangan gini udah nyaman banget ya. Nah, itu artinya tubuh kalian udah berubah. Jadi pakai patokannya itu lingkar. Kalau kalian punya meteran ya seperti ini, diukur lingkar pinggangnya berapa, lingkar pinggulnya berapa, lingkar paha, lingkar lengan, itu bisa dijadiin catatan sebagai progres perubahan diet kalian. Jadi dietnya itu bukan hanya sekedar menurunkan berat badan, tapi mengatur pola makan kita untuk mencapai berat badan yang ideal. Jadi setiap orang tuh berat badannya beda-beda, idealnya pun beda-beda ya. Jadi jangan disamain, oh kok si A bisa turun sekian kilo, saya enggak. Apa yang si A lakukan belum tentu kita lakukan. Jadi bisa jadi ada perbedaan. Nah, itu beberapa tips dari saya. Kemudian apa sih? Dari tadi saya ngomongin tentang otot ya. Apa sih yang membuat otot itu massa otot itu bagus? Udah ngatur pola makan, udah berolahraga, tapi massa ototnya belum naik. Nah, selain olahraga beban tadi, dibilang Najwa Shihab. Halo Mak Agus. Lain kali aku diundang ke Kompas TV kali ya. Biar nggak dibilang Najwa Shihab dari Bali. Ya, nah massa otot itu, untuk meningkatkan massa otot, selain kita rutin berolahraga, kita perlu mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, salah satunya untuk meningkatkan massa otot adalah kita perlu konsumsi protein tinggi. Nah, apa itu?
H&H Lifestyle punya Sepensic. Ya, Sepensic ini udah kalorinya rendah ya, cuma 100 kilokalori. Kemudian dia tinggi protein. Ya, tinggi protein. Kemudian tinggi proteinnya dia adalah bebas GMO, bebas rekayasa genetik. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang mengalami rekayasa genetik, otomatis kita akan mengalami ada efek samping lah ya. Ada efek samping. Jadi ada dari beberapa penelitian yang saya baca di internet itu, ada yang mengalami pendarahan dalam, ada yang bisa menyebabkan kanker. Nah, kita ini non GMO, jadi aman dikonsumsi. Proteinnya alami, bahan-bahannya herbal dan sehat. Otomatis saat kita mengkonsumsi protein tinggi, massa otot kita saat kita berolahraga akan bisa terbentuk secara maksimal, sehingga meskipun badan kita kurus, bukan hanya sekedar kurus tapi kencang ya. Jadi tidak ada kulit yang bergelambir atau tidak ada yang bertanya, habis sakit ya Mbak Ayu ya, padahal lagi program diet dibilang sakit. Nggak mau kan ya dianggap begitu sama orang lain. Nah, itu beberapa tips yang bisa saya sharing ke teman-teman. Satu, atur pola makan. Kedua adalah berolahraga. Ketiga adalah memperhatikan persepsi kita tentang penurunan berat badan. Jadi penurunan berat badan itu jangan hanya terfokus pada angka di timbangan gitu ya. Jadi mulailah beralih kepada meteran ya. Jadi mulailah ukur lingkar badan, mulailah coba-coba pakaian lama, siapa tahu udah muat, udah bisa dipakai, itu berarti tubuh kita sudah berubah. Jadi udah shape-nya udah ada, jadi pinggang udah ada, pinggulnya terbentuk gitu. Itu sama dengan ke hal yang lebih baik ya, ke yang hal lebih sehat. Kemudian tips terakhir adalah tentang metabolisme. Jadi tujuannya kita untuk program diet ini tentu perbaiki metabolisme tubuh. Nah, di dalam balance tea itu ada Java Tea. Java Tea itu kumis kucing. Nah, kumis kucing itu umum banget kita ketahui dari dulu ya. Itu untuk melancarkan metabolisme tubuh. Jadi saat metabolisme tubuh kita bagus, metabolisme tubuh itu termasuk bernafas, detak jantung, BAB, itu termasuk metabolisme tubuh ya. Jadi saat kita kalau buat perempuan ada juga gangguan haid, nah itu juga gangguan metabolisme tubuh. Saat metabolisme tubuh kita membaik, otomatis tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Dan kalau tubuh kita menjadi lebih sehat, pembakaran lemaknya juga akan lebih bagus ya. Makanya untuk yang teman-teman ingin banget menurunkan berat badan, jangan hanya sekedar pasang target ya. Saya mau turun 6 kilo, saya juga pengen turun lagi, saya pengen 60 kilo, tapi saya nggak pengen drastis, nggak pengen cepet, karena yang cepat itu pasti berbahaya ya, kita bisa dehidrasi. Nah, dari satu tips lagi nih buat teman-teman yang diet karbo, misal nggak mau makan nasi, nggak makan umbi-umbian gitu ya, jangan juga gitu ya, karena kalau kita betul-betul mengurangi konsumsi karbohidrat, kita juga jadi lemes ya. Kita jadi lemes karena karbohidrat itu nanti akan menjadi energi ya, dibakar menjadi energi oleh tubuh kita. Jadi kita masih butuh karbohidrat, cuma porsinya dikurangin ya. Bagi orang yang diet karbo, Mbak Ayu saya maunya tehnya aja, saya nggak pengen Sepensic, tapi saya mau mengurangi makan nasi, bisa banget. Cuma berat badan yang hilang itu adalah cadangan air di dalam tubuh, sedangkan tubuh kita masih butuh cairan ya. Jadi jangan sampai kita kekurangan cairan, mengalami dehidrasi, malah cenderung orang bilang kurus sih tapi kok jadi kayak orang sakit. Nah, itu salah satu tips dari saya. Jangan hanya
memangkas karbohidrat, tapi kita tetap perlu konsumsi. Makanya meal plan-nya dari HNH Herbal Equiva Internasional tuh masuk akal banget ya. Pagi kita konsumsi balance tea itu hanya 1 gelas 200 ml air. Kemudian sepensik-nya hanya 230 ml. Jadi perut kita tidak begah, tidak kebanyakan yang perlu kita konsumsi ya. Kemudian siang minum teh, makan siang seperti biasa. Jadi masih ada nasi dan lauknya karena kita masih butuh energi untuk beraktivitas begitu. Kemudian ada buah, itu untuk membantu melancarkan metabolisme juga ya, karena kita butuh serat. Nah, selain itu di sepensik juga ada kandungan seratnya. Jadi ini basic banget buat teman-teman yang pengen menurunkan berat badan. Itu saya sarankan minum keduanya, karena yang satunya untuk membakar lemak, yang satunya untuk mengencangkan otot. Jadi untuk membakar lemak lebih maksimal, ototnya perlu dikencengin biar hasilnya juga komplit gitu ya. Jadi betul-betul langsing tapi berbentuk gitu badannya, dan tetap fit dan sehat gitu ya. Itu tips dari saya. Teman-teman yang masih penasaran, boleh nonton ulang siaran langsungnya tadi. Halo Mbak Wayan Sekani, halo Mbak Sari Dharma, siapa lagi nih ya? Banyak kayaknya yang udah nonton dari tadi. Itu tips-tips dari saya tentang program menurunkan berat badan ya. Kita bisa ulang lagi mindsetnya, cara kita melihat makanan. Pernah saya sharing juga tentang makanan ya. Kita bukan hanya menghindari tapi mengurangi ya. Jadi nggak boleh makan nasi gitu, nggak juga gitu. Kita masih perlu makan karbohidrat karena kita butuh energi, cuma dikurangi. Yang biasanya 1 piring penuh, oke, kita ganti separuhnya dulu gitu ya, diganti dengan konsumsi lain. Dan perbanyak konsumsi protein. Misal kalau berat badannya udah ideal ya, cukup minum sepensiknya malam hari aja. Jadi paginya udah bisa sarapan seperti biasa. Mungkin kalau pagi sebenarnya kita nggak perlu sarapan nasi ya, berat-berat ya. Tapi yang udah terbiasa nggak apa-apa. Yang penting minum balance tea. Dan, halo. Nah, halo Mbak Wahyu Desi Saputri. Dan tipsnya yang saya jelasin tadi itu bisa menjadi mindset buat teman-teman Luminous, buat teman-teman di Herbal Equiva Internasional, merubah pandangan kita tentang diet. Jadi jangan terfokus pada angka ya, pada angka di timbangan, tapi fokus pada angka pada meteran. Ya, contoh saya sebelumnya lingkar pinggul itu 112 loh. Wih, gede banget. 112. Nah, kalau sekarang sudah 96. Lumayan ya turunnya gitu, seperti itu. Nah, itu bisa jadi masukan buat teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Jangan langsung ngejudge diri kita nggak bisa. Jangan langsung berpikir, aduh 1 botol tuh berapa kilo gitu, jangan ya. Tapi nikmati prosesnya. Seperti saya udah hampir 1 tahun lebih. Itu saya juga mengalami fasenya turun kemudian naik. Ada masanya juga berat badannya stuck begitu aja, tapi saya masih tetap konsisten, karena untuk naik berat badan saya terakhir kurus bangga banget ya. Saya terakhir pernah kurus tahun 2011, itu berat badan saya 52 kilo. Kemudian di tahun 2013 itu berat badan saya naik 22 jadi 74 kilo ya. Nah, dari tahun 2013 sampai 2019 itu berat badan saya sempat naik turun 74, 78. Nah, terakhir rekornya itu 78. Jadi tahun 2019 itu berat badan saya 78 kilo. Dari situ saya udah merasa nggak nyaman kalau bergerak cepat lelah. Terus kalau jalan kaki jauh sedikit udah ngos-ngosan, padahal
nggak beraktivitas apa-apa, kemudian habis makan langsung ngantuk seperti itu. Jadi bawaannya lemes aja gitu ya, kurang kurang berenergi. Nah, itu kondisi saya tahun lalu. Kemudian saya nuruninnya pelan-pelan ya, nggak langsung drastis. Karena saya pengen meskipun berat badan saya turun, saya pengen tetap terlihat sehat meskipun di usia saya yang sudah 40 tahun. Buat yang mau tanya-tanya atau yang belum menyimak live-nya, bisa nonton siaran ulang, bisa chat saya pribadi, bisa sharing di WA tentang tips yang tadi saya jelasin ya. Selamat mencoba. Selamat sore.